Jadi enak nanti kalau ibu misalnya buat home sharing, misalnya kumpul orang kami, ada yang hamil di sini yang sudah 7 bulan, oke. Jadi kita bantu nanti untuk mendiagnosa nanti yang lahir itu kemungkinan anak cowok atau cewek, Bismillah gitu, ya. Jadi kan dia penasaran dengan kita ya. Tingkat keberhasilan diagnosanya itu 90% lebih. Dan teknik sklerologi untuk menentukan jenis kelamin yang lahir nanti setelah masa 7 bulan hamilan, ya itu sudah teruji 20 tahun, Pak, oleh Dr. Miller itu. Ya. Iya. Nah, ini dia melihat ketika dia patah kakinya ada luka tertutup, ya, di jam tertentu. Nah, dirawatnya, setelah dirawat beberapa bulan sampai sembuh bisa terbang, dicek lagi matanya itu luka tertutupnya itu udah nggak ada lagi, udah sembuh. Ya. Diagnosa penyakit modern, urologi, mahal, mudah. Modern ya, mahal ya, modernnya mahal ya, harus USG-nya berapa sih? 200.000 keluar duit ya. Ya, tidak nyaman, ya. Kemudian tempo yang lama. Kalau iridologi mudah, tidak menyakitkan, tidak mengganggu organ dalam. Kan cuma dilihat dari luar aja. Kalau ini misalnya kita pakai X-ray, kalau yang modern itu kan ribuan, kalau nggak dibilang jutaan sel kita kan pasti ada yang mati ketika kena X-ray itu. Apalagi orang yang nggak subur, di X-ray selesai perkara, ya. Nah, zona ingat, dihafalin lagi, ini saya detailin lagi. Yang zona pertama perut, ya. Setelah pupil itu perut. Zona ke-1, kita sebut zona ke-1. Zona kedua ANW, Autonomic Nerve Ward, lingkaran saraf otonom, usus, ya. Zona kedua itu usus. Zona ketiga jantung, bronsial, pankreas, adrenal, kelenjar, pituitari, dan pundi empedu, kantong pedu. Zona keempat prostat, uterus, rahim, skeleton. Zona kelima otak, paru-paru, hati, spleen, ginjal, tiroid, dan yang lain. Zona keenam otot-otot saraf motorik, limpatik, ya, peredaran darah. Kemudian zona ketujuh kulit dan saraf-saraf sensorik, ya. Jadi kalau misalnya radisolanya sampai ke zona ketujuh, berarti sampai ke kulit tuh toksitnya itu. Bukan cuma organ bagian dalam aja. Ini yang harus dipahami. Ya. Paham ya? Kita lanjut nih, gambarnya nih. Ya. Pupil, kemudian perut, baru usus, ya. Baru jantung dan lain-lain, kemudian zona ke-4-nya prostat, zona ke-5 otak, zona ke-6 otot-otot saraf, zona ke-7 kulit saraf sensorik. Dan itu ada di buku diktat. Lebih jelas lagi. Kalau buku diktatnya kan nggak ada kita nengok kan, nggak baca nggak paham juga kalau saya. Jadi kalau di video ini oh ya nengok buku ini loh gitu ya. Nah, gitu kalau saya itu. Harus sering-sering dibaca. Jadi saya dengar suara Pak Azan gitu, oh iya. Gitu. Kemudian nih mata kanan, mata kiri, ya. Bagus yang ini. Jadi kalau mata kanan itu posisi usus, ya, posisi usus melintang itu dari jam 6 sampai jam 1. Saya tuh bingung, Mbak. Kanan kiri bingung. Kanan yang kiri ya. Kalau di mata kiri posisi usus melintang, usus besar yang melintang turun ya ke bawah itu dari jam 11 itu sampai jam 7 ya. Sampai jam 7. Nampak kan? Udah jelas tuh autonomic nerve ward ya, sistem saraf otonomik atau usus ya. Jadi kalau mata kanan berarti di sebelah sini, mata kiri ya sebelah sini kayak gitu. Kan nampak. Jadi kalau misalnya ada sebelah sini melebar, berarti ini usus yang melintang, yang apa namanya membengkak gitu, ballonet sigmoid dan lain-lain. Ini nanti ada gambarnya. Paham ya? Kalau otak tetap jam 11, jam 12 ya. Pokoknya jangan ketukar lah ya. Kalau organ reproduksi, itu mata kanan itu jam 7. Kalau mata kiri, itu jam 5. Ya. Azannya. Ya. Dikit lagi.
Tuh lihat otak jam 12, mata jam 1, Jam 4 itu apa itu Pak? jam 1 sampai jam 3 itu mata, hidung, bibir ya, mulut ya. Kemudian dari jam 2 sampai jam 3 itu kerongkongan ya, tiroid ya. Kemudian jam 4 limpa, jam 4 sampai jam 5 limpa sama tulang belakang ya. Tulang belakang. Ya. Dari jam 5 sampai jam 6 itu kandung kemih ya, pagi. Nah, organ reproduksi wanita ya. Kemudian baru ginjal ya, ginjal. Baru jam 6 tuh kaki, dari paha, lutut, kaki ya. Kemudian jam 7 bagian perut bagian tengah sampai ke paha ya. Kemudian dari jam 8 sampai ke jam 9 itu pankreas ya. Itu pankreas, kemudian liver ya, liver hati, kemudian baru organ dari leher sampai ke tengah ya, ulu hati. Kemudian jam 9 sampai ke jam 10 itu paru-paru ya, paru-paru dan jantung ya. Paru-paru dan jantung. Kemudian bagian dada sampai ke leher ya. Kemudian jam 11 itu telinga ya. Baru jam 11 sampai jam 12, jam 11 sampai jam 1 itu otak. Ya. Ini dilihat perlahan-lahan. Mata kanan, ini ada petanya udah semua ya. Mata kiri. Ini detail ya. Jadi Ibu misalnya gini ya. Misalnya kita lihat bladder tuh. Bladder itu kan jam 7 jam 8 ya. Ya, jam 7 ke jam 8. Bladder itu ya bladder lah, kantong apa namanya? Kantong darah. Nah itu lihat dari zona 2, 1, 2, dari zona 3 sampai ke zona 7. Nah itu berarti organnya cuma satu. Ya. Ini tulang belakang nih. Dari jam 7 sampai jam 8 ya. Ya. Tulang belakang dia. Ya. Dari kocik sampai ke cervix ya. Esofagus misalnya. Esofagus itu jam 8 menuju jam 9 di zona 4 dan 5 kayak gitu. Karena di bawah zona 4 itu zona 3 itu bronchialis, bronch ya. Jadi nanti luka-lukanya itu dilihat dia masuk petanya mana tuh, jam berapa, zona berapa. Nah itu yang dihafal. Ada perlukannya, tinggal lihat aja, membengkak, luka terbuka, luka tertutup, luka tertutup. Selesai. Luka tertutupnya 2, kronis sama degeneratif. Anggaplah sama lah, kronis sama degeneratif. Nih, jadi seratnya ini bermasalah, ini bagus, rapat. Semakin dia melebar, berarti ada masalah. Udah selesai. Tubuh kuat, tuh rapat tuh kan Bagus. Minimal bengkak lah gitu. Nggak ada lubang, nggak ada luka. Nah, bengkak tuh masih bagus. Bengkak matanya. Ya. Atau walaupun dia seperti luka tapi keluar ya. Bisa jadi tanda perbaikan atau lagi proses sakit, mau jadi sakit gitu. Mau jadi sakit itu kan berarti masih sehat. Ya. Beda ini. Ini tubuh kuat, ususnya bagus tuh. Ini soalnya banyak nih, ini 100 lebih ya, 117 slide. Saya kirim ke rumpun kayaknya. Entah siapa yang nyimak ya. Saya simpen Pak. Saya simpen. Kalau ada yang nggak bisa yang nulis Telegram ya.
Ya simpan lah di ini apa di Boleh. di flash disk Boleh. gitu kan, boleh nggak masalah. Udah zuhur ya Ibu. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sampai slide 20 nih. Masih ada 100 lagi slide. Ini nanti ngeliat musuh jadi bisa bedain. Ini Pak, pokoknya kalau habis slide ini Bu ngertinya tinggi lah. Bisa 60% lah. Ya saya harapkan bisa 100% lah. Amin. Kalau rajin belajar ya bisa. Nggak pandai. Gak pandai tapi asal Jadi belajar cepat pandai. Kalau kita lihat ini berarti enggak susah kan Pak. Tapi kalau ini nih cepat Ini. lah rasa satu. Yang 1 bulan tuh paham kan gitu tapi. Emang begitu? Enggak lah. Ya. Ghazali bisa-bisa aja sih. yang gambar tadi Beda-beda bagus orang deh, Pak. nggak pernah diingat. Iya. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ini udah kelar. Nanti kita lihat kalau misalnya riddle-nya udah sempurna semua udah bisa diagnosa paling nggak 60% udah bisa. Ini dari belasan orang kok cuma 2 yang diagnosa. Mana? Nanggung kali saya diagnosa ininya. Komentari. Ngapain komentarinya cuma 2? Nggak apa-apa. Yang Kan yang lain. berusaha dicuekin. Kan Oke. ini kan Bu yang lain kan Yang ngajar tuh punya target. Kalau cuma 1-2 dari 10 ya berapa persen itu? Iya. Kecewa. saya masih ada loh Pak utang target ya Kan ada tetap di save, kan aman. Ini tinggal nunggu yang lain aja dulu. Gimana? Ibu mau ke skelara mata nggak? Mau ke kiropraksi nggak? Mau ke akupresur nggak? Nah, akupuntur masih lama kayaknya. Ini aja nggak lewat-lewat. Belum ngerti. Pertanyaan sulit ya. Masa kalau diagnosa, makanya nanti satu-satu coba nanti kita foto nanti pas praktek kita coba satu-satu nanti. Diagnosa langsung verbal ya. Diagnosa verbal. Nggak apa-apa lihat ini peta tapi harus cepat. Nah, masih hal-hal yang mudah kayak gini seharusnya lebih cepat. Udah ditutup kan?